Oke, selamat datang di channel gua, Fixigo. Kebetulan gua owner fiction biru yang kemarin di di Permak sama Johan Garage. Di sini gua gantian dong, mau nge-review hasil kerja Johan Garage. Hasilnya bagaimana sih? Terus kenapa motor gue bisa serungkat ini gitu loh, serungkat yang kemarin saat di Johan Garage. Jadi lu jangan ke Johan Garage kalau belum nonton video ini. Gue mau ngulas apa aja yang udah terjadi sama motor gue di Johan Garage dan hasilnya, sambil ngopi sambil ngerokok ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi singkat cerita, awal mula motor ini tuh sebenarnya baru awal turun motor ini tuh gue singkat cerita aja kenapa motor ini rungkat ya teman-teman. Jadi biar nggak salah sangka, biar nggak disangka gue yang nggak ngerawat di motor, gue ngerawat. Terus juga makasih juga yang ngasih komen gue mirip Charlie. Thank you yang udah ngehujat gue, thank you, makasih. Cuman ini aja gue pengen cerita aja, terserah lu peduli apa enggak. Yang jelas gue cerita sekaligus nanti nge-review hasil Johan Garage ya teman-teman. Jadi motor ini awal turun juga udah langsung di bore up ya teman-teman. Jadi langsung di bore up 62. Kebetulan waktu itu bore upnya sama orang lama gue yang dulu megang fiction. Dari situ mungkin dia stuck, dia kurang paham mengenai injeksi ya teman-teman. Jadi singkat cerita di tempat dia tuh gue udah sampai dicopot jadi apa sih yang buat diskompresinya itu sampai dicopot segala macam. Nah dari situ gue pindah ke bengkel yang ngerti injeksi. Nah gue nggak usah nyebutin nama bengkelnya apa, masih ada kok terkenal sekarang. Bengkelnya itu apa, orangnya masih ada juga, masih aktif di dunia bore up. Gue nggak usah sebutin namanya, gue bukannya bermaksud apa-apa ya. Nah dia itu ini sempat di papras karena kan waktu kondisinya pindah ke dia, gue pikir dia bisa ngatasin permasalahan motor-motor injeksi. Gue pindah ke tempat dia, terus gue diganti injektor juga, di setting juga. Gue waktu itu udah pakai aja CUBRT ya teman-teman, di CUBRT tapi yang lama. Nah itu dia, di situ gue dipapras karena gue yang sebelumnya knocking kompresinya, jadi dipapras sama dia, jadi udah nggak knocking ya, mendingan lah. Motor ini tuh udah 2 kali ke Jawa teman-teman dalam kondisi bore up, ke Solo 2 kali. Nah yang pas kedua kalinya ini yang habis di bore up sama bukan di bore up sih, habis dipapas sama yang itu. Pol pertama yang waktu di bengkel lama nggak masalah, bolak-balik. Nah pas ketika habis pindah ke bengkel, dipapras sama dia biar nggak knocking, ternyata tipis kan sehernya. Di Kebumen itu ketika gaspol jebol teman-teman, sehernya yang jebol, bolong tengahnya. Jadi singkat cerita ya udah sampai di situ distandarin nama yang megang motor ini, itu yang mapras itu yang kedua standarin lagi. Nah habis distandarin lagi, ini orang bengkelnya pindah juga. Gue udah gak ketemu lagi tuh mana tuh orang, tapi masih ada sih gue lihat di YouTube atau gimana, tapi gue nggak tahu dia bengkel di mana sekarang. Terus akhirnya singkat cerita, efek dari situ itu motor gue ada ngelitik, ternyata masalahnya di klep. Pasang ada teman kantor gue, jadi ini gonta-ganti mekanik ya teman-teman. Jadi bukan salah gue berusaha merawat. Nah di sama teman gue itu dibongkar segala macam, bisa ganti. Ternyata dia salah pasang klepnya sampai akhirnya ngebul.
dia sampai akhirnya jebol motor gua kedua kalinya. Share standar. Nah pas share jebol, enggak share itu belum jebol ya, maksudnya udah berasap cuman nggak ketahuan, intinya gitu lah. Nah terus dari dia itu gue masih ada kendala lagi, gue sempat mogok di jalanan karena kepeng gue ternyata. Nah itu pindah lagi ke bengkel lagi yang dekat rumah gue daerah sini karena dia jauh. Nah diolah sama dia karena rekomendasi dari teman. Oke dong, rekomendasi dari teman, oke dibongkar sama dia. Awalnya itu cuman seal water pump, tapi dia nggak ngecek semua, ganti seal water pump sampai habis banyak juga. Ketika habis itu tonjokan ketengnya ternyata jebol, bikin klepnya patah, bengkok deng. Nah dibenerin sama dia, habis dibenerin sama dia masih juga error teman-teman. Jadi mesinnya nggak nyalanya nggak stabil, kadang nyala, kadang nyalanya gampang, kadang nyalanya susah. 4 kali nih mekanik teman-teman. Akhirnya gue nge-search YouTube segala macam, rekomendasi bengkel, bore up segala macam. Nah ketemulah nih Johan Garage karena gue ngelihat di YouTube-nya itu ini orang bore up juga, standar juga bisa. Nah gue putusin lah. Akhirnya gue setelah ngelihat YouTube-nya dia beberapa kali, karena dia juga ikut lomba ini ya, road apa street race yang di Kemayoran juga, motornya juga menang. Kebetulan fiction juga, berarti kan udah bukan kaleng-kaleng lagi untuk nanganin fiction. Ya udah akhirnya gue putusin ke Johan, dan akhirnya gue tiba ribet ya. Karena apa, di Johan tuh serius full. Kalau dibilang Johan sombong tuh enggak, memang full dia bro, banyak apa-apa, full bener. Nah dari situ bongkar lah semua. Gue udah tahu, gue tadinya feelingnya cuma habis 3-5 juta nih. Gue juga kalian mau bore up, gue bawa tuh blok gue. Ntar dah gue ceritain deh apa aja yang gue bawa. Ya beberapa spare part gue bawa dari rumah dan gue minta bore up sekalian. Dan itu hostnya Johan salah ngomongnya, bukan salah, maksudnya nggak detail, maksudnya ada yang kurang, bukan salah, kurang penjelasannya. Jadi singkat cerita itu udah dibongkar semua, wah udah kacau, udah bentuknya nggak jelas. Gue udah feeling kacau, stang share juga akhirnya ketahuan kenanya di Johan. Kalau baret share itu udah feeling karena udah nggak jelas motor. Klepnya juga, pelatuknya ternyata gila tuh orang yang sebelumnya ganti yang orang mekanik sebelumnya ganti klep, nggak ngecek pelatuknya gitu loh, sampai jeber-jeber kayak gitu. Berarti kan cuma asal pasang. Gue jadi gimana ya, gue bukannya mau menjelekkan atau gimana ya, mungkin emang gue nggak hoki aja sama mekanik itu. Nah hasil cuma dibongkar, dipretelin sama Johan. Yang jelas gini teman-teman, hasilnya yang dibilang hostnya Johan itu 7 juta, itu lebih teman-teman, hampir 9 juta. Mau tahu buktinya? Nih, gua nggak bohong, kwitansinya gua masih megang. Ini teman-teman, Johan Garage ini Johan Garage. Ini totalnya sampai 3 lembar nih. Berapa tuh? 8.700.000 sekian kan. Nah, gua saranin buat lo pada yang pengen bore up di Johan, lu kudu yakin motor lu tuh sehat, bener-bener sehat. Karena apa?
Kenapa gue bisa habis sebanyak ini? Karena motor gue nggak sehat, sumpah. Jadi Johan tuh bakal fokus buat ngeberesin masalah motor dulu pertama tuh, baru di bro up. Karena ya gue nggak tahu ya, mungkin karena memang kalau motor udah awalnya sehat, mau di bro up pun juga oke gitu. Jadi ini buat saran gue buat teman-teman yang pengen bawa hub dari Johan, lu pastiin motor lo sehat dulu kalau nggak mau biaya bengkak. Bukannya gimana ya teman, pokoknya Johan pengen ngiyakinin motor lu tuh enak gitu lo pulang dari Johan dan pelanggan nggak kecewa. Itu terus terang aja, hasilnya gue nggak kecewa. Untuk partnya apa aja yang bisa sampai bengkak ini dan hostnya Johan salah, bukan salah sih, kurang lengkap lah nyebutinnya. Ada beberapa spare part yang kurang lengkap dia sebutin. Kita sambung di part kedua ya teman-teman.